kami persilahkan kepada Mbak Nik untuk memberikan ilmu kepada kita semua supaya nanti mantap ya, pasti sudah dapat modal usaha, biar sudah dibelajarkan biar mantap ini. Oke, siap. Oke, kami silakan Mbak Nik, monggo. Baik, terima kasih. Tes dulu, suara saya sudah cukup jelas. Ya, jelas sekali Mbak Nik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita pagi hari ini dikaruniai kesehatan ya, semangat dan juga kebahagiaan. Ini yang penting banget teman-teman. Kalau kita menyimak apapun pelajaran dengan tidak bahagia, dengan terpaksa, maka ilmu-ilmu yang bagus pun tidak akan bisa diterima. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya mau berterima kasih dulu kepada UCP Roda untuk Kemanusiaan yang masih mempercayakan kepada saya untuk sharing nih kepada sahabat-sahabat yang luar biasa. Masya Allah ya. Saya selalu merasa tersanjung ketika bersama dengan teman-teman istimewa, teman-teman yang luar biasa yang selalu semangat ya, walaupun dalam keterbatasan. Juga terima kasih kepada Dinas Sosial, mungkin ada yang hadir perwakilannya di ruangan ini. Terima kasih dan luar biasa juga appreciate kepada Dinas Sosial yang ikut bersama-sama dengan UCP juga dengan PT PII untuk membuat teman-teman maju dan mandiri. Terima kasih juga kepada PT PII yang luar biasa memberikan kontribusinya kepada sahabat-sahabat kita ini ya. Juga teman-teman di PPDI Jawa Barat, saya tidak kenal satu persatu, bahkan belum ada yang saya kenal ya. Saya mengenalnya dari sahabat-sahabat UCP aja nih. Mas Aji juga ada sepertinya, salam hormat. Baik teman-teman, agar tidak memperpanjang kata ya, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat saya dulu, terus kemudian mengkondisikan diri dulu dalam keadaan yang siap untuk menerima pelajaran, untuk menerima materi pada pagi hari ini. Ya, coba semua yang ada di sini lihat saya, walaupun tidak usah menyalakan kameranya ya. Tetap di mute voice-nya dan juga kameranya tertutup. Saya mempercayai teman-teman masih melihat saya ya, walaupun tidak on kamera. Nah, sekarang coba duduk tegak. Kalau teman-teman ada di bangku atau di tempat teman-teman saat ini, coba duduk yang tegak seperti ini. Bahunya diangkat sedikit, nah, rata ya, seperti ini. Oke. Terus kemudian tersenyum tanpa alasan, tersenyum aja. Oke ya. Satu, tersenyum sekali, senyum dengan senyum yang lebar. Oke, nah seperti itu. Lalu kemudian tarik nafas yang panjang dari hidung. Tarik nafas yang panjang. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Sekali lagi ya teman-teman ya. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan dan panjang. Pelan-pelan saya hitung 1, 2, 3. Tarik nafas. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Oke. Lalu kemudian sekarang rentangkan tangannya. Tangannya seperti ini. Direntangkan tangannya. Ya. Oke. Lalu katakan saya bahagia. Dan saya siap menerima materi pada pagi hari ini sampai selesai. Letakkan tangannya di dada. Saya siap sukses, siap mempunyai penghasilan besar, siap menjadi orang yang berguna, dan siap memberikan energi yang positif kepada sekitar saya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu di tempatnya masing-masing. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, saya mengucapkan selamat dulu nih ya kepada 45 penerima manfaat dari PT PII. Alhamdulillah ya, puji Tuhan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menerima amanah. Ini bukan apa namanya ya, bukan terus kemudian teman-teman harus lupa diri, wah saya dapat uang nih gitu ya. Justru ini adalah amanah bagi teman-teman, dan karena ini amanah harus dipegang dengan baik, harus dilakukan dengan baik, dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Buktikan bahwa teman-teman bisa menjadikan dana yang sudah dititipkan ini menjadi manfaat yang luar biasa. Suatu saat teman-teman harus bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini mendapatkan dana sebesar sekian ya, sebesar nominal yang saat ini teman-teman terima, niatkan nih, 1 tahun lagi saya harus bisa memberi jumlah yang sama kepada orang atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang memiliki keterbatasan modal tapi pengen maju, pengen sukses. Jadi kalau saat ini menjadi penerima, 1 tahun ke depan bisa jadi lebih cepat lagi dari 1 tahun, teman-teman menjadi pemberi manfaat. Jadi orang yang sukses adalah orang yang mau memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang kaya adalah orang yang mau memberikan manfaat juga kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi di mindset kita ya, di pola pikir kita, kita harus bisa menjadi orang yang memberi, bukan hanya sekedar menerima. Boleh saat ini kita menerima dulu gitu ya, karena kita belum punya kemampuan. Nanti yang harus diniatkan dalam hati, kitalah yang akan memberi. Karena yang di atas, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Niatkan ya teman-teman ya, mulai dari hari ini, mulai dari saat teman-teman mendengarkan motivasi ini, mendengarkan pelatihan ini, mengikuti kelas ini, teman-teman harus punya tekad untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat lain. Sekarang penerima, besok memberi. Jadi inilah hukum keseimbangan. Ketika kita sudah menerima, kita juga harus memberi. Ya, seperti kalau kita makan ya, kita makan, kita minum, coba kita tidak mengeluarkannya dalam bentuk maaf ya, kalau kita ke kamar mandi, apa yang terjadi sama tubuh kita? Tubuh kita tuh nggak karuan rasanya. Coba teman-teman makan terus yang banyak, terus nggak usah ke kamar mandi ya, nggak usah buang air besar atau buang air kecil. Apa yang terjadi? Seminggu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang terjadi adalah tubuh kita nggak enak, sakit di mana-mana. Nah itulah fungsinya kita mengeluarkan setelah kita menerima. Kita diberi, maka kita harus memberi. Dan itu adalah salah satu kunci suksesnya kita dalam segala bidang, termasuk di bisnisnya teman-teman, di jualannya teman-teman, di usahanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman usahanya mau sukses, maka teman-teman wajib tuh nanti memberikan dan membantu kesuksesan orang lain. Sukses itu tidak sendirian kita nikmati, tapi sukses itu bersama-sama dan itu lebih indah. Nah ini ilustrasinya begini, teman-teman. Kalau kita ada di bawah nih ya, ini di bawah, terus kemudian orang lain ada di atas kita, lalu kemudian kita mendorong dia ke atas, kita dorong dia ke atas, maka kita akan ikut naik ke atas. Atau kita yang sudah di atas nih ya, terus kemudian orang lain masih di bawah, kita mengangkat dia, menariknya ke atas. Apa yang terjadi? Kita sama-sama juga menuju ke atas. Sebaliknya, ketika teman-teman ada di atas, ada orang lain di bawah kita, kita tekan, sejatinya
sebetulnya kita juga sedang membuat diri kita ke bawah, jatuh. Kita ada di bawah, terus kemudian kita tarik orang lain untuk juga ikut ke bawah gitu ya, ikut jatuh. Kita menghujat orang lain, menjatuhkan orang lain, menipu orang lain. Nah, itu sama dengan kegiatan kita menjatuhkan orang lain atau menjelekkan produk orang lain. Gak usah beli di situ deh, dia gak bagus. Gak usah beli cilok sama dia, jangan jahit sama dia karena jahitannya jelek. Itu sebetulnya kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri, menarik diri kita sendiri untuk jauh ke bawah, untuk tidak berhasil dalam usaha kita, gitu ya. Perhatikan ya, kita di sehari-hari kita itu di pasar nih misalnya ya, ada orang belanja di pasar, terus kemudian produknya tidak ada di kita misalnya. Saya yang punya toko kelontong, yang punya toko sembako, kita nggak punya produk tertentu. Misalnya orang ini mau beli A gitu ya, terus kita habis nih, nggak ada stoknya. Terus kemudian kita nggak ngasih tahu orang itu untuk belanja di tempat lain, atau bilang jangan beli di sana ya, di sana harganya mahal, gitu. Itu namanya sedang menjatuhkan. Tapi ketika teman-teman bilang begini, oh iya di saya sedang habis, silahkan beli di toko sebelah. Nah, ini luar biasa, bagus. Dan itu nanti akan membukakan lagi peluang-peluang kepada teman-teman menerima lebih banyak lagi. Kan kalau di pikiran manusia, wah saya rugi dong, harusnya dia beli di saya karena saya kasih tahu ke orang lain, nanti dia jadi beli di sana. Nanti dia jadi pindah langganannya ke sana. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Ketika kebaikan kita tanam, maka kita juga akan menuai kebaikan. Dan rizki itu tidak tertukar. Justru ketika kita baik, Allah itu suka sama kita, Tuhan itu senang dengan apa yang kita lakukan, maka akan diberikan terus-menerus kebaikan. Terus diberikan berkelimpahan, laku terus dagangannya gitu ya, maju terus dagangannya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kalau kita mau berhasil maka perbaiki dulu pola pikir kita, perbaiki dulu kebaikan, attitude kita ya, sikap-sikap kita. Jadi ada sikap-sikap yang menunjang keberhasilan, jujur ya, terus kemudian terpercaya, amanah, dan salah satunya itu adalah amanah dalam mengemban dana yang sudah diberikan ke teman-teman. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Misalnya harusnya untuk modal, ternyata dipakai untuk beli baju, untuk beli handphone baru, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan. Nah, ini tidak amanah. Nanti akan kembali kepada kita. Walaupun misalnya pendamping nggak tahu, yang memberi bantuan nggak tahu, orang tuh nggak tahu kalau saya gunakan untuk hal-hal yang bukan semestinya. Saya nggak gunakan untuk modal usaha. Memang tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Dan nanti itu akan kembali ke kita sendiri. Kalau kita curang, maka nanti kita akan dicurangi. Kalau kita tidak jujur, nanti kita akan dibohongi orang. Gitu ya. Jadi itu yang harus benar-benar teman-teman pegang dalam mengemban amanah untuk menjadikan dana yang sekarang ini diamanahkan ke teman-teman menjadi besar, bergulir menjadi besar. Nah gitu ya. Baik, Mbak ini akan share screen dulu, share materi. Jadi kita akan mulai dari ini semuanya, ini saya anggap bahwa teman-teman semuanya jualan, walaupun ada yang ini ya, ada yang jasa ya, nanti akan saya sebutkan bagaimana kalau jasa. Baik, kita mulai dari mindset. Mindset itu apa sih? Mindset itu pola pikir kita, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang jualan. Mulai jualan gitu ya, bagaimana kita memandang jualan itu gitu ya. Apa mindset atau setting pikiran kita yang perlu kita kembangkan ketika kita mau memulai jualan, utamanya adalah jualan online. Karena saat ini kita ada di era dimana semuanya
mengandalkan online, gitu ya. Nah, yang harus teman-teman miliki yang pertama adalah, ini ada 4 yang akan saya bahas. Mindset yang pertama adalah kuatkan niat. Lalu yang kedua, jangan mudah menyerah, apalagi menyalahkan. Nah, ini slide-nya saya tampilkan dulu semuanya, keempat-empatnya, nanti baru kita bahas satu persatu. Lalu yang ketiga adalah tetapkan target atau goals. Dan yang keempat adalah bersyukur. Baik ya, kita mulai dari yang pertama, kuatkan niatnya teman-teman. Nah, ini terhalang, sebentar. Saya pindahkan dulu. Ya, jadi kuatkan niatnya teman-teman. Kita harus menemukan niat yang kuat dalam memulai jualan. Karena apa? Karena kalau niat kita biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang kuat niatnya, biasanya kalau ketemu sama kendala, ketemu sama halangan, belum berhasil dalam memajukan jualannya, kita langsung lemes, gak semangat, terus sudahan, akhirnya nanti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Kalau niatnya tidak kuat, maka pasang niat yang kuat. Saya ini mau jualan karena apa? Oh, saya mau membahagiakan kedua orang tua. Saya mau membuat anak saya sejahtera. Saya mau membuat orang-orang di sekitar saya nanti bisa bekerja sama saya. Nah, nanti saya akan ceritakan ya seseorang yang kena kecelakaan, terus kemudian difabel, akhirnya terpuruk dan kemudian bisa sukses. Nah, ini karena salah satunya adalah niat yang kuat. Saat ini beliau sudah bisa beli mobil, ya, sudah punya karyawan banyak, sudah bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Orang tuanya tinggal sama beliau jadinya ya, dinafkahi oleh beliau, dibahagiakan oleh beliau. Ini anak muda padahal ya. Nah, jadi karena niatnya yang sangat kuat, maka bisa berhasil. Nah, teman-teman mulai harus melihat niatnya, harus memasang niatnya yang kuat. Saya mau apa nih? Saya begini nih, ikut pelatihan seperti ini, terus kemudian nanti dipraktekkan ilmunya. Itu biar apa? Gitu ya. Saya mau punya rumah sendiri, mau dipandang oleh orang, gitu ya. Nah, itu kuatkan niatnya teman-teman mulai saat ini. Nah, yang kedua, mindset yang harus ditanamkan adalah jangan mudah menyerah dan menyalahkan. Kan saat ini karena pandemi banyak kita dengar gini, habis pandemi sih, jadi jualan saya berkurang. Gara-gara pandemi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang beli jadi sedikit, penghasilan jauh menurun. Habis pemerintah sih, nggak kasih bantuan, nggak kasih dukungan. Habis orang tua saya sih, habis saya tinggal di desa sih, gitu ya. Habis internetnya sih, gitu ya. Jadi itu alasan ya teman-teman ya. Ketika kita banyak alasan, kita banyak menyalahkan orang lain, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa maju. Kita gak bisa sukses dalam usaha kita gitu ya, dalam usahanya teman-teman. Nah, makanya perlu untuk menyadari bahwa kitalah yang mengambil bagian atau tanggung jawab dari sebuah keadaan. Kalau warungnya sepi, bukan salah pandeminya. Kalau warungnya belum banyak yang beli, bukan salah pemerintahnya, bukan salah cuacanya, bukan salah orang tuanya, bukan juga salah pembelinya, tapi itu adalah tanggung jawab kita, salah kita yang belum memperbaiki cara. Nah, nanti di dalam perjalanan kita untuk mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, itu ada masalah-masalah. Ada banyak masalah, problem-problem yang akan kita temui. Dan kalau kita mempunyai sikap pantang menyerah, tidak mudah menyerah, maka halangan itu malah justru jadi pemicu buat kita.
semangat buat kita. Oh, saya harus lebih baik lagi. Oh, masalah ini harus bisa membuat saya lebih pintar lagi dalam mencari solusinya. Jadi fokusnya ketika nanti teman-teman dapat masalah, itu bukan pada masalahnya. Fokusnya adalah kepada solusinya. Pikiran kita ini didesain luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa men-setting pikiran kita, bisa berfokus kepada hal-hal yang solutif, yang menghadirkan solusi. Jadi kalau teman-teman misalnya sepi ya, terus teman-teman ngomongnya sepi banget ya, sepi gitu, yang beli nggak ada, yang beli berkurang, maka yang terjadi ini pikiran kita akan menarik hal yang sama. Dia punya sinyal itu akan menarik hal yang sama. Kalau yang disebutkan adalah sepi, nggak laku, susah, berat, nggak mungkin berhasil, nah itu yang akan datang kepada diri kita. Nanti ketemu lagi sama temen lagi ngeluh yang sama. Iya nih, susah nih, berat nih, gak mungkin bisa. Nah itu ketemu lagi, akhirnya menggumpal tuh jadi sebuah keyakinan bahwa hidup ini susah, hidup ini sulit, dagang itu susah, dagang itu sulit. Apalagi di masa pandemi. Nah, karena fokus kita adalah kepada masalahnya. Coba kita ubah. Ya teman-teman ya, dirubah fokusnya. Fokusnya adalah kepada solusi. Oh, saya bukanya harus lebih pagi, menata dagangannya harus lebih rapi, saya belajarnya harus lebih giat lagi, ibadahnya juga harus giat lagi. Nah, kalau fokusnya kepada hal-hal seperti itu, maka nanti akan menarik hal yang sama. Jadi ketika ada orang yang datang ke kita, kita sudah siap dengan senyumnya, terus kemudian dengan optimisnya, siap melayani dengan baik, siap memberikan sikap yang baik ya, siap memberikan pelayanan yang baik, karena kita fokus kepada solusi ya, bukan kepada permasalahan. Nah, teman-teman siap ya? Tadi di awal itu saya memulai dengan ritual yang tadi, tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan, lalu rentangkan tangannya ya. Lalu kemudian bilang sama diri sendiri, saya siap untuk sukses, saya siap menerima pembeli dengan banyak. Nah, itu di awal ketika kita mau memulai membuka usaha kita nih ya. Jadi kalau teman-teman yang dagang, mau buka warungnya atau mau membawa gerobaknya ke suatu tempat, nah persiapannya seperti itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, saya bahagia dan saya siap menerima pembeli-pembeli yang datang silih berganti terus menerus sepanjang hari ini gitu ya. Itu namanya fokus kepada solusi. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan, dan tidak perlu menyalahkan apapun, cuaca kah atau apakah ya, tidak perlu kita salahkan. Ambil kendali diri dan ambil tanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tetapkan goals ya teman-teman. Tetapkan goals itu adalah tujuan. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat nih teman-teman ya, saya mau pergi ke Bandung misalkan, teman-teman ada yang tinggal di Bandung ya, tujuannya itu adalah Bandung. Naiknya apa nanti kendaraannya, terus berapa lama, itu setelah kita menetapkan tujuan, saya mau ke Bandung. Itu tujuannya, targetnya adalah Bandung. Ketika kita sudah menetapkan target, jadi ngerti kalau ke Bandung itu arahnya ke sana, ongkosnya segini, harus pergi dengan siapa, kalau naik travel kemana, kalau naik kendaraan pribadi berapa bensinnya, berapa bayar tolnya, kalau naik bus berapa ongkosnya.
Kalau naik sepeda berapa lama sampainya? Gitu. Ketika goalsnya sudah ada, tujuannya sudah ada. Teman-teman, nanti akan saya ajarkan contohnya goals itu seperti apa dan bagaimana pencapaiannya ya. Nah, goals ini penting teman-teman di depan ditetapkannya. Kalau tidak ada goals, seperti kita mau pergi tapi nggak tahu kemana perginya. Nih, teman-teman ya, sok ya, pilih. Kalau teman-teman saya ajak naik pesawat first class, yang fasilitasnya enak, bagus, bisa tidur-tiduran, bisa rebah-rebahan, bisa nonton-nonton gitu ya. Pokoknya enak tempatnya ya, bangkunya bangku yang enak. Teman-teman mau apa enggak? Mau enggak? Coba ada yang mau jawab, satu orang? Saya ajak nih, mau? Mau ya? Tapi enggak ada tujuannya. Mau enggak? Masih mau enggak? Saya ajak naik pesawat. Kenapa enggak mau? Tujuannya nggak ada. Nah, tujuannya enggak ada. Apa yang terjadi? Kita naik pesawat, sudah naik nih, sudah di atas, private jet misalkan ya, jet pribadi, pesawat pribadi. Kita naik, sudah bekalnya banyak, makanan ada, segala macam ada, tapi kita nggak tahu mau kemana. Jadi nggak turun-turun, di atas aja itu pesawatnya. Sampai bahan bakarnya habis, kita nggak tahu kemana itu tujuannya. Walaupun enak fasilitasnya, walaupun kita dibayarin, walaupun kita diberikan fasilitas yang luar biasa, bekal yang banyak, pasti orang akan berpikir nggak mau. Ya, nah kalau begitu juga dengan teman-teman nih bisnisnya nggak tahu apa tujuannya. Jualannya ya sekedar jualan aja lah. Yang jasa ya udah sekedar buka usaha jahit, terus nggak ngerti tujuannya apa gitu ya. Mau targetnya berapa, mau produksinya apa, mau omsetnya berapa, nggak ketahuan, nggak tahu dan nggak peduli, maka bisnisnya tidak akan bisa berkembang. Bisa jadi jalan di tempat atau bahkan berguguran. Nah, banyaknya bisnis saat ini begitu ya. Goalsnya nggak ada, ya akhirnya berantakan. Nah, yang keempat adalah bersyukur. Apa hubungannya Mbak ini bersyukur dengan bisnis kita? Kenapa kita mesti bersyukur? Nah, ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Saya ada program kelas di Telegram, nanti teman-teman bisa ikut gratis, langsung aja diklik linknya, nanti akan saya berikan kepada panitia. Latihan bersyukur. Dan ini sudah diriset ya teman-teman ya, riset tingkat dunia bahwa gratitude atau rasa syukur, berterima kasih itu akan sangat bermanfaat sekali buat diri kita, untuk bisnis kita, dan untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau kita pandai berterima kasih, pandai bersyukur, nih kayak gini nih ya sekarang ya teman-teman ya. Teman-teman kan diberikan dana ya, modal untuk usaha, untuk dibelanjakan, dan untuk membuat teman-teman jualannya maju, bisnisnya maju, berkembang. Teman-teman terima kasihnya kayak gimana? Bagaimana teman-teman berterima kasih? Satu kan, terima kasih kepada PT PII, terima kasih kepada Dinas Sosial, terima kasih kepada UCP Roda untuk Kemanusiaan, terima kasih kepada PPDI Jawa Barat gitu ya. Kita ucapkan tuh terima kasihnya. Terus kedua, terima kasih yang kedua adalah pembuktian. Saya akan amanah, saya akan gunakan untuk kemajuan usaha saya, dan saya harus maju, begitu. Jadi itu terima kasihnya. Yang diberi ucapan terima kasih senang, ya kan? Setelah senang, PT PII misalnya jadi mau mengeluarkan lagi, lebih besar lagi, karena teman-teman berterima kasih. Coba kalau teman-teman cuek aja, ya nggak usah terima kasih gitu ya, terus kemudian tiba-tiba menghilang begitu aja,
nggak dimanfaatkan dengan baik, maka sebel tuh yang ngasihnya, ya kan? Jadi nggak pengen lagi membantu lagi. Nah, membantu itu bukan cuman hanya sekadar misalnya diberi tambahan lagi, bisa jadi difasilitasi yang lain lagi gitu ya, diberikan semangat lagi gitu. Nah itu kekuatan terima kasih atau bersyukur. Nah Tuhan juga begitu, Allah Subhanahu Wa Taala itu seneng kalau hambanya banyak-banyak terima kasih di pagi hari teman-teman ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Saya masih hidup. Saya akan buka toko saya dengan semangat. Nah, nanti tuh beda. Coba deh ya, praktekkan ya. Mulai nanti setelah selesai acara ini, coba teman-teman praktek. Beda banget ya. Saya mempraktekkannya kepada karyawan saya, kepada anak-anak saya, kepada suami saya. Ketika kita berubahnya dari diri sendiri ya, penjual yang berubah, penjual yang optimis berubah menjadi optimis, itu adalah penjual yang disenangi oleh pembeli. Coba deh teman-teman, beli ke toko yang orangnya itu masalah aja ya, jutek, sembrut aja. Terus kemudian ngelayaninya asal-asalan, jawabnya asal-asalan. Mau nggak teman-teman kembali ke toko itu? Saya rasa segan kita kembalinya, kecuali terpaksa. Tapi kalau ramah ya, kitanya fully smile, membantu ya, terus memberikan edukasi yang baik. Misalnya teman-teman itu kan ada yang penjahit ya, yang jahit waktu ada yang datang tidak hanya sekedar mau jahit apa, oh ongkosnya sekian, nanti selesainya sekian lama gitu ya, cuma sekedar itu biasa buat yang luar biasa. Jadi ketika dia datang, kita berikan advice, kita berikan saran. Oh ibu, kalau kainnya seperti ini, bagusnya dibikin begini, nanti diberikan renda-renda di sini. Oh ibu, ini cocoknya untuk acara kondangan, bukan untuk acara kantoran misalnya gitu ya. Jadi kita memberikan saran. Lalu diberi lagi, oh bu nanti kalau ibu buatnya dua potong, 2 setel, saya akan berikan diskon khusus untuk ibu. Gitu ya, enak kan ya kalau begitu? Nah inilah orang-orang yang pandai bersyukur. Di pagi harinya udah bersyukur, berterima kasih, jadi bahagia, jadi fully smile, jadi optimis. Maka keoptimisan ini akan menularkan kepada pembelinya atau calon pelanggannya. Calon pelanggannya jadi optimis, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak penawaran kita. Jadi kalau teman-teman nawarin dagangan ke dia, dia sulit nolak tuh. Kepada teman-teman yang optimis, ya, kita penjual yang optimis, maka pembeli itu sulit menolak. Apa alasannya saya nolak? Dia baik, dagangannya bagus, orangnya optimis. Gitu ya. Nah, inilah keempat mindset yang harus ditanamkan ke dalam diri teman-teman agar teman-teman bisa memperoleh kesuksesan dalam usahanya, dalam jualannya, dalam bisnisnya. Baik. Nah, kita sekarang akan maju ke materi yang tadi nomor 3 ini ya teman-teman. Saya akan bahas secara khusus di slide yang khusus. Oke, nah kita sudah berlalu 40 menit. Baik teman-teman yang masih melihat saya. Oke, sekarang kita berdiri. Bagi yang bisa berdiri ya, yang tidak apa-apa. Yang bisa berdiri, kita berdiri. Oke, karena terlalu banyak duduk, melihat saya seperti ini, duduk aja, itu akan membuat sirkulasi darah kita kurang lancar. Baik, yuk nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya semuanya. Yuk kita berdiri sama-sama. Nyalakan kameranya. Oke, baik. Saya anggap semuanya sudah berdiri ya. Ya. Tangan taruh di sini. Seperti ini. Nih ya, seperti ini, ditangkupkan.
bagi yang bisa. Terus kemudian letakkan seperti ini nih di sela-sela. Oke, nih seperti ini. Oke, siap ya. Terus kakinya jinjit. Jinjit tuh bahasa Sundanya jingke ya. Ya, nah seperti ini. Ini tetap begini ya, tekan ya teman-teman ya. Ininya ditahan, tekan. Ini bagus sekali untuk peredaran darah. Oke ya, sampai kencang. Bagi yang bisa saja. Bagi teman-teman yang mungkin terbatas di tangannya, tidak perlu melakukan itu. Oke, terus kemudian kita jinjit. 1, 2, taruh jingke ya. 3, 4 sambil tekan tangannya. 5, 6, 7, 8. Baik, terus tangannya di seperti ini kan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita perlu berdiri. Termasuk teman-teman nanti kalau sedang ini ya, serius online ya, serius online di depan laptop atau di depan handphone. Nah, paling tidak setiap 45 menit sekali atau setiap 30 menit sekali teman-teman harus berdiri nih ya. Terus atau berpindah tempat agar terjadi sirkulasi darah yang baik di tubuh kita, dan itu nanti akan bisa membuat kita tetap terjaga kesehatannya ya. Jangan sampai udah serius dagang gitu ya, serius jualan, terus lupa bahwa kita punya hak, tubuh kita punya hak untuk di-maintain ya. Baik, kita akan mulai di goals ya teman-teman. Oke, goals atau tujuan. Apa tujuan kita? Atau kalau di dagang jualan, berapa omset yang harus kita terima gitu ya. Nah, saya akan contohkan. Jadi setiap teman-teman harus punya tujuan, harus punya goals yang jelas. Yang jelas ini misalnya saya mau penghasilannya dari warung saya ini 1 bulan 10 juta. Atau misalnya saya mau 3 bulan yang akan datang punya mobil. Saya mau 4 bulan yang akan datang beli motor baru. Nah, itu namanya tujuan yang jelas. Jadi nggak cuma sekedar begini, saya mau sukses, saya mau kaya, saya mau hebat. Nah, itu tidak spesifik, tidak jelas. Jadi teman-teman harus perjelas dalam angka atau benda. Setelah menerima dana ini, teman-teman 4 bulan yang akan datang mau punya apa? 1 bulan yang akan datang mau penghasilan berapa? Gitu ya. Nah, ini yang harus ditetapkan dari sekarang. Saya ambil contoh. Nanti sekalian akan diberitahukan caranya bagaimana ya. Nah, saya contohkan usahanya beliau ya. Kalau beliau hadir, tolong bersuara. Kalau tidak hadir nanti disampaikan. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Karena saya melihat menarik juga nih ya telur asin. Nah, misalnya dari penghasilan dari menjual telur asin ini, teman-teman pengen punya penghasilan 10 juta per bulan. Kebesaran apa kekecilan nih? Sedang ya. Kita ambil contoh 10 juta ya. Kenapa kok Mbak ini mencontohkannya 10 juta? Pertama, berdasarkan pertimbangan teman-teman kebutuhannya itu kalau di Jawa Barat 1 bulan bisa 4 jutaan ya, 3 sampai dengan 4 juta kurang lebih ya. Kalau ngirit-ngirit sih bisa 1,5 sampai 2 juta ya teman-teman. Nah, kalau misalnya 10 juta sambil saya hitung, ini omset dengan keuntungan 30%, biasanya kalau telur tuh lumayan besar sih ya, itu bisa 3 juta keuntungannya. Bisa jadi juga bisa lebih dari itu. Ada yang sampai 40% keuntungan kalau menjual telur asin. Kalau dia produksi sendiri ya, bikin sendiri. Nah, anggaplah misalnya beliau ini produksi sendiri.
Nah, penghasilannya yang diharapkan 10 juta. Bagaimana hitung-hitungannya? Ini kan misalnya adalah telur asin ya, teman-teman ya. Bagaimana perhitungannya? Nah, kita fokus ke sini dulu nih ya, teman-teman, ke 10 juta. Wah, berat banget 10 juta. Saya biasanya dapat uang sebulan itu paling 500.000. Kalau sampai 10 juta kayaknya berat. Kalau jualan 10 juta berat banget gitu ya. Karena kita fokus kepada yang besar ini gitu. Nah, sekarang kita buat kecil-kecil. Bagaimana caranya agar bisa mencapai 10 juta satu bulan? Padahal jualannya telur asin ya. Telur asin tuh biasanya kan 5.000 ya harganya. Nah, taruhlah 5.000 misalkan ya. Nah, kita coba kita breakdown namanya ya, teman-teman. Gimana caranya? Nah, nih ya. Misalkan telur asinnya adalah 5.000. Target kita adalah 10 juta. Nih, targetnya teman-teman 10 juta. Yuk, kita bayangin dulu 10 juta. Kayak gini ya, uang 10 juta. Ya merah-merah semuanya. Kebayang ya teman-teman ya, terima 10 juta ya, ini seginilah gepokannya ya. Kan kemarin udah terima tuh uang segitu ya. Jadi tinggal dikalikan 5 ya. Jadilah 10 juta. Dikit lagi tuh ya. Insya Allah sedikit lagi akan tercapai. Yakin ya, optimis ya teman-teman, bahwa teman-teman bisa capai 10 juta dalam satu bulan. Nah, taruhlah misalnya kita kerja itu atau kita jualan 25 hari dalam satu bulan. Teman-teman kan enggak 30 hari jualan terus kan? Ya, aktif kita jualan atau aktifnya usaha itu 25 hari hitungannya. Biar apa? Biar kita punya waktu istirahat, biar punya waktu untuk santai, me time untuk diri sendiri. Jadi bukan karena terus kita pengen berhasil 10 juta terus aduh terus aja kita jualan terus nggak ada istirahatnya. Nanti kalau tubuh kita nggak istirahat, begitu sakit lama penyembuhannya karena akumulasi ya. Oke, jadi kalau 10 juta dibagi 25 hari, maka teman-teman hanya perlu 400.000 aja berpenghasilan dalam satu hari. Selama 25 hari. Ya. Nah, 400.000 itu setara dengan berapa butir telur asin? Nah, maka 400.000 dibagi 5.000 ya, yaitu 80 butir telur asin. Satu hari teman-teman yang jualan telur asin, nanti kita coba misalkan dengan yang lain ya. Teman-teman yang jualan seblak misalkan ya. Jualan seblak itu kalau nggak salah seblak malah lebih tinggi loh harganya daripada telur asin. Seblak tuh kalau di saya 10.000 sampai dengan 14.000 harganya. Jadi teman-teman tinggal ini nih. Ini nanti di screenshot ya teman-teman ya. Kameranya silakan di screenshot. Terus nanti teman-teman hitung sendiri. Nih teman-teman harus punya hitung-hitungan ya. Taruhlah misalkan semuanya 10 juta nih tujuannya atau goalsnya. Pengen punya penghasilan 10 juta. Maka teman-teman tuh tinggal masukin aja 10 juta dibagi 25 hari 400. Terus kemudian dari 400 ini dibagi ini harga atau keuntungan dari jualannya teman-teman. Kalau jualannya seblak misalkan, seblak di sini ganti 10.000. Berarti 40 piring atau 40 porsi jualan seblak dalam satu hari. Nanti gimana cara promosinya kita akan bahas ya setelah kita selesai membahas tentang goals ini gitu ya. Nah, ini artinya untuk mendapatkan 10 juta teman-teman hanya perlu menjual 80 butir telur per hari sepanjang 25 hari. Nangkep ya sampai sini ya teman-teman ya. Nangkep ya. Jadi untuk mendapatkan 10 juta hanya perlu menjual 40 butir telur per hari. Kalau sendirian gak bisa dong Bu
80 kita harus nawarin ke orang gitu ya. Nah, nanti kita ada namanya sistem reseller. Jadi teman-teman nggak dagang sendiri, tapi dagangannya dimintakan untuk dijual orang lain lagi dengan sharing profit tentunya ya, dengan laba yang dibagi. Kalau biasanya kita ngambil laba, misalkan ngambil keuntungan dalam satu butir 3.000, karena ini dibagi atau di sharing dengan reseller, maka teman-teman mungkin 2.000-nya, yang 1.000-nya adalah resellernya gitu. Nanti diatur ya, gampang aturnya. Yang penting teman-teman ini dulu ya, dihitung dulu. Terus Bu, kalau misalkan saya nggak pengen 10 juta, saya pengennya misalnya punya motor baru seharga 20 juta misalkan. Nah, tinggal di sini ditaruh lagi nih. 20 juta dibagi 25 ya. 20 juta dibagi 25, 800.000. Berarti di sini 800.000. Kalau 800.000 jualan telur, berarti berapa nih? Berapa telur? Ya dikalikan tadi 2 ya, 80 ya. Jadi 160 dibagi 5.000, jadi 160 butir telur. Kalau begini jadi teman-teman kan tahu, kebayang, oh saya setiap hari harus 80 butir telur. Berarti warung mana yang harus dititipin? Satu warung berapa yang harus dititipkan? Oh, kalau gitu saya bagi menjadi 10 warung. Warung itu 8, warteg yang itu 8, warung Padang itu 8, terus tukang sayur ini 8. Selesai tuh 10 warung. 8 butir. Lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak jualan sendiri, itu namanya sistem reseller. Gimana kalau jasa? Mbak Ni, kalau jasa gimana? Jasa juga bisa seperti itu. Jadi ada tim marketing namanya ya. Kalau ada orang yang pesan sama kamu dapat komisi segini gitu. Jadi semuanya bisa diresellerkan teman-teman ya, semuanya bisa dibuat sistem jaringan namanya ya, sistem reseller, dan itu akan meringankan tugas kita. Memang keuntungannya jadi dibagi, tapi tugasnya menjadi lebih ringan. Jangan cuma sendirian aja ya, jangan mau sendirian aja. Kan banyak nih teman-teman difabel yang lainnya yang belum berkesempatan mendapatkan modal usaha nih dari seperti teman-teman. Maka ajak mereka dengan cara seperti itu, reseller. Saya kan jasa, saya ngelas, saya bengkel motor, bisa digituin juga ya, dibuat sistem reseller. Jadi komisi. Kalau kamu dapat pelanggan, kamu dapat komisi sekian persen. Nah, jadi seperti itu ya. Terus apa yang harus kita siapkan Bu untuk bisa memajukan nih? Saya udah ada nih goalsnya ya. Saya udah punya tujuannya. Saya udah nih kayak gini nih ya, 10 juta nih udah saya pegang nih gitu ya. Sudah saya tetapkan. Nah, teman-teman bantu teman-teman itu setting pikirannya dengan menuliskan. Kalau teman-teman mau punya 10 juta, teman-teman tulisin nih ya di sebuah kertas, terus pakai spidol besar 80 juta. Atau teman-teman rumahnya misalnya belum dicat, ya masih tembok yang warna gelap itu ya. Nah, boleh tuh ditulis tuh di situ RP 10 juta per bulan. Nanti kalau diketawain gimana Mbak Ni? Ya ketawa balik. Kalau kita mau jadi penjual yang sukses, jangan gampang baper. Dikatain ngambek, terus di PHP-in ngambek. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Kalau kita mau jadi penjual yang sukses, apapun sikap orang terhadap kita tetap optimis saja. Diketawain, ih ngapain sih ditulis-tulis di situ? Ya biar aja, itu untuk mengingatkan saya, gitu ya. Terus teman-teman juga tuliskan di buku. Setiap pagi teman-teman bangun nih kan, udah bangun ya. Kalau muslim itu setelah bangun kan baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu terima kasih. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesempatan saya untuk bangun lagi, bernafas lagi. Nah, baru setelah itu bayangkan 10 juta ada di tangannya teman-teman. 10 juta. Penjualan dari
telur asin, order dari menjual seblak, order dari pesanan jahitan. Nah, begitu teman-teman. Jadi teman-teman bayangin setiap pagi. Lalu nanti mau tidur 30 menit sebelum tidur juga bayangin lagi 10 juta segera menjadi kenyataan. 10 juta segera menjadi kenyataan. Terima kasih ya Allah, 10 juta ini akan segera jadi kenyataan. Segera menjadi kenyataan. Nah, sebutkan semakin dekat saya dengan 10 juta, semakin dekat saya dengan 10 juta, semakin dekat saya dengan 10 juta. Nah, itu kalau sudah ditetapkan tujuannya. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah, nah ini dari sisi teknisnya ya teman-teman ya. Ini teknisnya. Siapkan konten. Konten itu apa sih Mbak? Konten itu adalah media produk gitu ya, media display produk, media untuk berkomunikasi dengan konsumen atas produk kita. Itu namanya konten. Nah, konten itu terdiri dari gambar atau foto ya. Foto yang ada di handphone kita bisa menggunakan handphone kita untuk membuat gambar. Nanti saya akan beritahukan aplikasinya apa aja agar gambar-gambar yang kita buat jadi bagus gitu ya. Terus kemudian apalagi video. Nah, teman-teman cuma berkutat di ini aja gitu, gambar, video. Satu lagi adalah bentar ya. Satu lagi adalah tulisan. Ini bagi teman-teman yang bisa, yang mau membuat tulisan atau artikel. Nah, ini bagus sekali untuk menarik calon pelanggan kita secara online ya, teman-teman ya, dengan tulisan ini. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari gambar. Foto ya, gambar. Nah, gimana, bagus gak? Nih, bagus gak gambarnya? Cakep kan? Keren. Padahal telur asin aja gitu. Nah, ini nanti bisa buat yang lain lagi gitu ya. Ini contoh aja. Nah, teman-teman tugasnya adalah membuat gambar yang menarik, buat foto yang menarik. Mbak nih, handphone saya itu handphone jadul, orang nyebutnya handphone kentang. Gimana mungkin bisa bikin gambar yang bagus? Saya nggak punya kamera, saya belum punya uang untuk bayar orang untuk foto. Nah, ini ya, satu itu kita udah ngeluh tuh Mbak, nih aku kan handphonenya jelek, itu udah ngeluh, buang ngeluhnya. Syukuri, saya punya handphone, alhamdulillah. Nah, tadi ya, syukur. Yang keempat, mindset yang keempat tadi, saya punya handphone, alhamdulillah nih. Masih punya handphone daripada yang gak punya handphone. Bandingkannya dengan yang gak punya handphone. Jangan membandingkan dengan yang handphonenya bagus ya. Nah, nanti trik-triknya saya kasih tahu gimana caranya biar kita bisa foto menggunakan handphone apa adanya tapi hasilnya luar biasa. Saya punya cerita seorang murid saya ya, binaan saya. Murid saya ini handphonenya udah retak-retak, terus kemudian handphone lama lah ya, handphone yang dulu banget, Android tapi udah lama. Lalu kemudian datang konsultasi, Mbak nih aku belum punya handphone yang memadai untuk moto, gimana caranya? Beliau jualan kue-kue, nanti saya akan perlihatkan salah satunya hasil jepretan beliau gitu ya. Nah, diberikan tips dan triknya, lalu kemudian beliau pulang, terus dipraktekkan. Saya lihat di Instagramnya luar biasa, saya sampai bingung, ini handphonenya udah ganti? Saya tanya tuh, handphone kamu udah ganti? Belum Mbak, ini handphone yang kemarin yang lama, tapi menggunakan tips dan trik yang diberikan oleh Mbak nih. Saya yang ngasih tips dan trik aja
tipsnya untuk foto bagus aja sampai kaget gitu ya. Saya pikir itu adalah handphone baru gitu. Nah, jadi inilah pentingnya ilmu ya teman-teman ya, pentingnya kita punya pembimbing. Jadi nanti teman-teman di grup itu jangan keluar dulu. Kalau ada grupnya, supporting grupnya ada, teman-teman tetap stay di situ karena bisa jadi nanti ada bintang tamu datang, misalnya Mbak Ni diundang nih untuk memberikan pencerahan di grup. Oh, saya akan datang tuh insya Allah ya. Saya akan datang memberikan pencerahannya, memberikan tips-tips yang lainnya. Termasuk nanti teman-teman akan diberikan tutorial-tutorial ya, tutorial untuk edit gambar seperti ini, tutorial untuk edit video yang gampang seperti ini. Itu nanti akan diberikan. Semuanya dikasih linknya ke panitia. Makanya tetap stay di grup walaupun sudah terima dana. Jangan sampai terima dana terus goodbye, nggak nongol-nongol ya. Nah, dan di dalam grup upayakan aktif teman-teman. Kalau teman-teman aktif, maka teman-teman akan bisa lebih banyak mengambil manfaat dari grup tersebut. Ilmu-ilmu yang didapat juga akan semakin banyak kalau teman-teman aktif ya. Bikin foto yang menarik. Nah, tipsnya. Nah, ambil gambar dari berbagai macam angle. Ya, angle itu apa? Sisi. Jadi teman-teman misalkan ambil dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari atas, dari bawah, dari berbagai sisi. Jadi untuk satu produk itu bisa sampai dengan 10. Bisa lebih. Saya waktu mau masuk majalah nih, waktu diwawancara mau dimasukkan ke majalah dulu ya, zaman-zaman itu gitu, masih majalah masih banyak diakses oleh orang, koran juga masih diakses oleh orang. Fotografer itu mengambil gambar saya itu sampai dengan 100 jepretan teman-teman. Saya pikir ini bakalan muat semuanya gitu ya, mau dimasukin semuanya ke situ gitu. Ternyata enggak, dari 100 jepretan itu hanya diambil 2 gambar saja. Bayangin teman-teman, kita udah berbagai macam posenya, gayanya model-model macam-macam dengan berbagai macam background, tapi terus kemudian yang diambil cuma 2 model itu ya teman-teman ya, model yang kita lihat cakep gitu ya, sudah di Instagramnya jadi bagus, itu sudah melalui pengambilan gambar dan filter yang berulang-ulang. Jadi nggak usah bosen ngambil gambar, daripada misalnya kan sekarang orang tuh narsis ya, moto terus selfie aja. Daripada selfie, lebih baik gambar produk kita. Daripada handphonenya penuh dengan gambar-gambar selfiean kita, toh kalau kita selfie nggak terlalu banyak manfaat ya, nggak bisa dijual juga foto selfiean kita. Tapi kalau yang di foto adalah produk kita, ada manfaatnya. Orang jadi tahu, orang jadi kenal produk kita, usaha kita. Nah, kalau misalkan sedang ngelas nih ya, ngerjain lasan, nah kita foto, kita video gitu ya. Nah, itu kegiatannya, kegiatan usahanya yang kita abadikan, yang kita foto. Kalau kita mah kurang penting, kecuali teman-teman adalah public figure, artis, motivator, pembicara. Nah, boleh lah ya moto-moto gitu kan, pamer-pamer di Instagram. Kalau kita jualan, ya orang nggak terlalu penting banget mengenal kita gitu ya, sesekali aja memunculkan diri kita, nggak usah terlalu sering moto sehingga habis memorinya hanya untuk foto pribadi, foto keluarga. Sekali-kali aja, nggak usah banyak-banyak ya, kan tujuannya 10 juta. Kalau mau 10 juta ya berarti jangan terlalu banyak foto dan video selfie-nya. Nah, lalu kemudian lakukan pemotretan di antara jam sekarang nih, seperti sekarang ya, jam 10 sampai jam 12. Kenapa Mbak Ni? Itu pencahayaannya lagi bagus-bagusnya. Jadi kita menggunakan pencahayaan dari sinar matahari. Teman-teman ambil di dekat jendela atau di luar rumah kita gitu ya, pakai bangku, pakai hamparan kain, terus diambil dari berbagai macam sudut ya, tadi yang angle tadi itu sampai ketemu yang paling bagus gitu ya. Lalu
didesain dengan menggunakan aplikasi nanti yang akan saya sebutkan. Nah, teman-teman, sebagai tambahan, kalau kita foto produk, misalnya kayak telur asin ini aslinya nggak kayak gini loh. Saya mau misalnya ini motonya dari piring ini, di bawahnya ada kain hitam. Boleh kain hitam atau kain hijau atau kain polos yang lainnya. Untuk apa? Nanti untuk membuat si foto ini bagus gitu lah ya. Pantulannya jadi bagus. Nah, nanti backgroundnya itu dibuang oleh teman-teman. Jadi backgroundnya dihilangkan. Ada aplikasinya khusus untuk menghilangkan background. Ini kan tadinya ada backgroundnya nih ya. Ini backgroundnya hitam. Nah, sekarang nggak ada kan, nggak kelihatan ya. Jadi kelihatannya cakep aja nih telur di atas piringnya ini. Gitu. Nanti saya demokan ya teman-teman gimana caranya untuk menghilangkan background dari sebuah produk yang bisa dilakukan di handphone. Ini saya demokannya di laptop, tapi teman-teman bisa melakukannya nanti di handphone. Jadi itu ya teman-teman ya, saya demokan dulu cara menghilangkan background. Nah, teman-teman buka aplikasi nanti ya, tidak sekarang ya, namanya Remove BG. Remove REMOVE titik BG. Kelihatan ini? Ya. Oke. Kelihatan, Mbak. Nah, aplikasinya nanti seperti ini ya, teman-teman. Ini lihat nih, Remove BG. Ini seperti kertas ditumpuk. Terus nanti kita tinggal upload image. Nah, ini diklik upload image. Nah, kita ambil dari galeri kita ya, teman-teman ya. Coba ya, saya contohkan nih deh, telur asin lagi deh. Udah terlanjur ya. Telur asin. Nah, tadinya mulanya telur asinnya seperti ini. Nah, saya besarin dulu. Nah, mulanya kan telur asinnya begini tuh, ya. Ada background sininya nih. Kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, terus setelah di remove jadi begini. Nah, ini pun bisa diedit. Nah, di sini ada edit, diedit. Terus kemudian kita ganti nih yang background yang dari sini bawaannya Remove BG. Ada banyak tuh, tinggal pilih aja mau backgroundnya seperti apa. Misalkan saya mau backgroundnya ini nih, di atas rumput misalnya ya. Nah, jadi begini. Lebih keren kan lah ya daripada yang ini nih. Nah, bandingkan ya teman-teman ya. Kita bandingin dulu. Jadi biar teman-teman tahu mana lebih cantik. Nah, ini kan aslinya ya gambarnya. Nah, terus kita bandingkan dengan yang Remove BG. Ini ya. Nah, ini biar bisa dilihat bareng. Kayak gini. Nah, pilih yang mana? Ini apa ini? Pilih yang ini atau ini? Pastinya pilih yang ini ya. Oke. Nah, terus enggak cuma itu, bisa juga ganti yang lain. Ada pilihannya. Misalnya ya, ini nih yang ada. Ini tinggal dipilih-pilih nih. Nah, misalnya ini. Nah, begini ya. Nah, itu gitu. Nah, saya contohin satu lagi yang biar bisa membandingkan ya. Saya contohkan satu lagi. Yang tadi roti ya. Nih ya. Saya contohkan roti. Nah, ini cukup gini aja diupload, terus kita nggak usah apa-apain, dia akan hilang sendiri tuh. Keren ya sekarang ya teman-teman ya. Teman-teman tuh luar biasa loh hidup di zaman teknologi ini. Kita nggak perlu belajar desain. Nah, ini diedit. Kita nggak perlu belajar desain, kita nggak perlu pusing-pusing mendesain, cukup menggunakan aplikasi. Nah, nih kita edit tuh, keren kan? Ya.
Nah, saya besarin deh tuh. Jadinya kayak ditaruh di atas meja, terus backgroundnya ada ini. Keren banget. Keren banget ya, teman-teman ya. Nah, itu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk em, membuang background. Namanya Remove BG. Nah, terus kemudian aplikasi apa lagi Mbak nih yang kita perlukan untuk desain gambar yang cakep? Nah, kita bisa menggunakan Canva. Nah, ini Canva bisa juga di laptop, bisa juga di handphone ya. Nah, untuk aplikasi Canva ini memang agak berat ya teman-teman kalau di handphone. Nah, makanya saya lebih senang menggunakan di ini di komputer ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini enaknya begini nih. Kita tinggal pilih teman-teman. Pilih misalnya mau desainnya untuk Instagram atau mau untuk FB, ada semuanya di sini. Kita contohin untuk Instagram ya. Nah, ini klik aja. Nah, di Remove BG teman-teman hanya bisa memberikan menghilangkan background dan mengganti background. Nah, kalau di Canva ini teman-teman bisa menuliskan. Bisa ditambahin tulisan, misalkan tulisan nomor teleponnya ya, atau watermarknya. Jadi kalau teman-teman punya produk dikasih watermark biar nggak diambil oleh orang. Nah, ini misalnya nih kosong ya, ada juga yang sudah disiapkan nih teman-teman. Tuh ya, tinggal pilih aja. Tapi yang gratis ya teman-teman ya. Kita contoh misalnya food ya. Nah, nih ya, ini free nih. Nih ya, kalau jualan kita adalah food, kita masih contoh telur asin ya teman-teman ya. Nah, ini malah tahu nih. Tahu tuh ya. Nah, ini tinggal diganti aja paket Merdeka ya. Ini kita ganti telur asin. Nah, saya ambil dulu telur asinnya. Nah, di download telur asinnya, masukkan ke sini. Jadi kalau di handphone lebih mudah lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di tutorial, saya sudah buatkan tutorial. Nah, ini tinggal diginiin aja, klik. Nah, tuh kan ganti deh. Nah, jadi telur asinnya miring tuh. Ya. Oh, sebentar ya. Nah, kita ganti pakai telur asin. Tuh, seperti ini ya. Tuh, enak banget tuh. Keren nggak, teman-teman? Cuma hitungan menit, nggak sampai lah ya. Hitungan detik tuh udah jadi. Ini tinggal diganti. RP berapa tuh? Kalau telur asin 5.000 ya tadi ya. Ini kita pindah dulu. 5.000 ya. 5K. Nah, terus ini nomor handphonenya misalnya ya. Ini paket Merdeka tetap misalnya dibuat apalah ya. Ini usahanya teman-teman, misalkan usahanya teman-teman apa ya. Ini saya besarin ya teman-teman ya. Nggak kelihatan nih. Nah, gini nih. Misalnya nama tokonya teman-teman, warung apa ya? Warung keren, jangan, cute misalnya. Nah, warung cute, paket Merdeka nih, beli 3 gratis 1 misalkan ya. Teman-teman bikin tuh promosi-promosi seperti itu. Nah, di sini diganti misalkan nomor handphonenya teman-teman, order hubungi WA. Nah, terus tulis deh 08 sekian 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 gitu kan. Nah, begitu. Terus tinggal download. Nah, ini gampang banget. Jadi ini adalah aplikasi Canva.
Gampang karena Mbak ini sudah bisa. Iya betul, memang gampang karena saya sudah bisa. Tapi dulunya saya juga nggak bisa. Sama dengan teman-teman. Jadi sesuatu yang kita belum bisa, belum tentu kita nggak bisa, gitu ya. Kalau kita mau bisa, berarti kita harus banyak berlatih, banyak melakukan. Ini sudah bukan lagi zamannya kita alasan ya teman-teman ya. Saya gaptek Mbak, misalnya ya. Saya nggak bisa Mbak. Saya di kampung Mbak. Saya nggak mungkin bisa Mbak. Nah, itu udah dibuang jauh-jauh ya. Teman-teman harus mulai, oh iya, walaupun saya ibu rumah tangga, walaupun saya di kampung, walaupun saya gaptek, saya harus belajar dan akan bisa. Loh, saya ibu rumah tangga loh. Saya juga dulu gaptek loh gitu ya. Sekarang bisa ngajarin teman-teman. Karena apa? Karena mau berlatih, karena mau belajar dan mau mempraktekkan. Ya. Jadi itu ya konten yang harus teman-teman siapkan untuk membuat untuk promosi produknya teman-teman ya. Apa itu nanti aplikasinya akan saya sebutkan di belakang, tapi sebelumnya ini kita lihat dulu contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini pakai handphone biasa nih, teman-teman. Keren kan? Nah, ini putri salju. Kalau di foto aja di toples kayak biasa-biasanya, biasa. Orang juga banyak melakukan itu. Tapi coba kalau dibuat berbeda seperti ini ya. Nah, ini kreativitas yang harus diasah. Terus nih ya. Ini juga begitu ya. Kebanyakan orang kan udah aja foto asal-asalan, tapi ini bisa dibuat lebih keren lagi. Nah, ini contohnya lagi yang lain ya. Nah, ini begini. Nah, ini apa sih namanya, lidah kucing ya teman-teman ya. Kuehnya sih biasa ya. Orang juga menyajikannya biasa di foto-foto yang di orang jualan tuh biasa. Nah, gimana biar dia punya value, biar lebih menarik, buatlah fotonya yang unik, fotonya yang menarik. Nah, ini seperti ini ya. Orang kan ngiler ya kalau kayak gini ya. Kalau cuma di toples aja enggak kan ya. Kalau begini lebih wow, pengen gitu. Begitu ngelihat langsung gitu kan. Nah, terus gini juga sama tuh ya. Kalau saya sih pengen ini melihat foto yang begini. Nggak tahu deh teman-teman. Nah, ini contoh madu. Ini tadi menggunakan tadi ya, remove BG. Nih ya, keren kan? Di foto, terus kemudian motonya itu di latar belakangi kain hitam. Nah, hasilnya begini. Nah, ini pakai kain hitam tadinya ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, apa aja aplikasinya yang digunakan? Satu, Canva. Kedua, Remove BG. Ya, ini ditulis di screenshot ya teman-teman ya. Nanti teman-teman langsung install nih. Kalau ini Remove BG gak perlu diinstal. Jadi teman-teman bisa langsung dari browser. Dibuka aja dari browser Remove BG. Nanti tampilannya akan sama dengan yang tadi punya saya tadi, yang di laptop ya. Nah, tuh seperti ini. Nah, sama tuh. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Nah, oke. Sip. Nah, oke, selanjutnya apa nih? Konten yang kedua adalah video. Nah, teman-teman, fenomena salah satu media sosial yang saya sebut aja ya, TikTok, itu kan luar biasa ya saat ini. Bahkan karena saking luar biasanya, sekarang ada YouTube dan Instagram itu mengeluarkan platform yang sama. Kalau di Instagram itu ada namanya Reel, kalau di YouTube itu Short. Nah, karena apa? Karena kecenderungan masyarakat yang saat ini senengnya ngelihat video pendek ya, dibandingkan baca. Masyarakat saat ini ya teman-teman ya, lebih seneng melihat video
Orang udah males, makanya koran nggak laku ya, majalah nggak laku, artikel-artikel kurang laku, karena orang lebih seneng lihat video dan video-video pendek, video-video lucu. Nah itu bisa kita akses, bisa kita buat sendiri, nggak usah capek-capek juga ngedit. Ya, ngeditnya tuh udah ada template-nya, sudah ada tempatnya gitu lah ya, sudah ada bentukannya. Jadi kalau namanya template itu berarti teman-teman tinggal masukin aja, ganti aja dengan gambar-gambar kita ya, gambar-gambar produknya teman-teman. Atau kalau teman-teman yang jasa, dengan jasanya teman-teman. Nah, misalnya yang tadi jahit ya, bisa diganti dengan aktivitas jahitnya teman-teman. Nah, buat video yang unik dan menarik, pakai semua platform yang ada ya, semua media sosial yang ada. Nanti caranya saya tunjukin ya. Terus tipsnya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ini paling gampang. Amati produk-produk serupa teman-teman. Cari di Instagram, cari di YouTube, cari di Facebook. Ketik aja kata kuncinya. Misalnya teman-teman tadi yang jual telur asin ya, telur asin, jual telur asin. Nah itu video telur asin. Nah dicari, oh kayak gitu ya bentuknya, saya mau kayak gitu tapi dimodifikasi lebih keren lagi gitu ya. Nah ini perlu mengamati dan meniru, juga memodifikasi. Lalu gunakan aplikasi. Apakah aplikasi yang direkomendasikan? Kebanyakan yang gampang nih ya, yang gampang dan bagus itu Quick. Ini saya kasih contohnya dulu ya teman-teman ya. Ini contoh ya. Terus kemudian yang ini nih. Gimana? Menarik nggak? Menarik kan ya? Kalau kita buat video, dan ini teman-teman dibuatnya di template yang tadi saya sebut. Jadi nggak perlu teman-teman capek-capek nge-shoot video terus diedit di yang profesional, enggak. Tinggal klik selesai. Dan aplikasinya bisa kita download gratis di Play Store kita. Apa tuh aplikasinya? Nah, yang satu aplikasi CapCut, Capcut. Tulisannya Capcut, CapCut. Atau teman-teman bisa pakai Quick. Nah, kedua-duanya bisa dipakai. Nah, kalau yang lain-lain kan ribet nih. Kalau yang ini nggak ribet. Cuma tinggal kita pilih template-nya saja, terus kemudian diganti dengan foto-fotonya teman-teman. Ini saya nggak bisa demokan di sini ya, karena handphonenya di bawah. Terus di laptop tidak bisa. Jadi ini aplikasinya aplikasi di handphone teman-teman. Kalau aplikasi di laptop saya menggunakan yang profesional, yaitu Camtasia. Nah ini ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi konten itu harus benar-benar disiapin sama teman-teman. Ini kan digital. Teman-teman mau post di WhatsApp story, terus fotonya jelek, lah siapa yang mau lihat? Gitu. Nah kalau teman-teman bikinnya bagus, orang udah wow gitu, eye catching kalau bahasa Sunda nama ya. Ini kan orang Jawa Barat semua. Eye catching, enak dilihat oleh mata. Wah iya cakep. Nah nanti teman-teman tugas ya, dikumpulkan di grup, teman-teman foto, lalu kemudian diedit menggunakan Remove BG. Jualannya teman-teman, Mbak, nih aku jualan di Kelontong,
toko kelontong, masa aku mau foto, yang difoto apanya? Nah, itu tetap bisa difoto, foto tokonya, foto produk unggulannya gitu ya. Nah, misalnya ada sabun ya, foto sabun diceklik, terus dikasih background, sabun ini bisa dibeli di toko Mei gitu misalnya, di toko Mai. Nah, terus upload tuh di Facebook, upload di Telegram, Instagram, upload di WhatsApp story gitu ya. Mulai rajin-rajin upload, lalu biar nggak bosan bikin video ya. Nah, bikin video, terus bikin edukasi ya teman-teman ya. Misalkan yang telur asin, edukasinya apa Mbak Ni? Edukasinya misalkan cara menyimpan telur asin biar awet, atau manfaat telur asin untuk kecerdasan otak, kan ya gitu ya kalau nggak salah. Telur asin itu manfaatnya bagus. Dulu saya waktu zaman kuliah itu setiap hari makan telur asin, dan alhamdulillah tuh juara terus maksudnya IPK-nya bagus terus, alhamdulillah ya. Ya salah satunya adalah telur asin ya teman-teman. Atau misalnya yang lain, teman-teman yang jualan seblak, apa dong Mbak edukasinya? Edukasinya bisa, apa nih, orang yang jualan seblak itu biasanya adalah anak-anak sekolahan ya, anak-anak muda. Nah, kasih deh tuh tips-tips buat mereka gimana biar bisa daring dengan nggak membosankan gitu, atau gimana caranya makan seblak yang asik ya, atau misalnya gimana cara bikin seblak sendiri. Lah, nanti kalau gitu disaingin dong saya. Nggak usah takut disaingin. Ada kok orang yang memang nggak suka masak kayak saya, maunya langsung beli gitu. Nggak semua orang tuh suka bikin seblak, sukanya mengkonsumsi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini setelah kita nyiapin konten, teman-teman udah punya konten ya, udah punya konten banyak. Nih ya teman-teman ya, kita itu seringnya kan melakukan hal-hal yang banyak orang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya ngobrol di WhatsApp, ngomongin orang di WhatsApp, terus kepoin status orang terus. Nah, sekarang diatur nih, jangan terus-terusan kepoin statusnya orang, tapi diatur ya teman-teman ya. Kepoin itu untuk membangun kedekatan aja, dan itu cukup satu hari itu 5 orang aja, jangan banyak-banyak ya, nggak usah lebih dari 5 orang. Ada statusnya si A gitu ya, kita komentarin 5 orang aja. Kalau kebanyakan nanti habis waktunya di situ, karena kita mau melakukan yang lebih besar lagi, yaitu mendatangkan traffic. Traffic itu apa sih? Traffic itu adalah orang yang mengunjungi bisnis kita, mengunjungi dagangan kita. Gimana caranya mengunjungi bisnis kita secara online? Yaitu orang-orang yang ada di kontak kita, itulah traffic. Orang yang masuk ke kontak kita, itu traffic. Orang yang follow Instagram kita, itu traffic. Orang yang minta pertemanan di Facebook kita, itulah traffic. Orang yang melihat dan menonton video kita, itulah traffic. Jadi teman-teman perlu banget ini ya, mendatangkan traffic yang banyak. Di yang lalu kita udah bahas ya teman-teman ya, jualan kepada 10 orang itu berbeda dengan jualan ke 1000 orang. Kalau jualan kepada 2 orang ditolak dua-duanya, selesai. Tapi ke 1000 orang bisa jadi itu ada yang nyangkut, setidaknya misalnya 10 sampai dengan 100 orang. Nah, jadi 1000 dibanding dengan yang 10 atau ke 2 orang tadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman datangkan traffic sebanyak-banyaknya. Kalau di WhatsApp gimana caranya Mbak Ni? Aktiflah di grup-grup. Kalau teman-teman diundang ke sebuah grup, teman-teman jangan diem aja, tapi teman-teman kontribusi. Gimana orang mau tahu keberadaan kita kalau kita nggak kontribusi di situ gitu ya? Kecuali teman-teman udah public figure, udah sibuk, nggak bisa lihat-lihat grup lagi. Kalau teman-teman baru merintis usaha, teman-teman tuh perlu
memunculkan diri di setiap grup Facebook ya, grup di WA, di Telegram, munculkan diri, berikan manfaat. Jadi kalau saya nggak bisa sharing Mbak nih, ya udah komentarin aja sharingan orang. Misalnya ya, kalau kita nggak bisa sharing, nggak bisa nulis yang banyak-banyak, nggak bisa nggak bisa buat konten yang bagus, teman-teman copy aja dari grup yang A, kita share ke grup yang B. Minta izin dulu, izin share ya, gitu. Pakai sopan santun. Nah, ketika teman-teman sudah membangun kedekatan dengan mereka, mereka jadi pengen tahu dong, siapa sih orang ini, nongol lagi, gitu ya. Akhirnya dikenal kita. Tapi kalau kita nggak pernah muncul, nggak dikenal, gimana kita mau memperkenalkan bisnisnya sementara kita nggak memunculkan diri kita, gitu ya. Tiba-tiba dagang, broadcast gitu ya. Di grup itu upayakan untuk tidak posting produk kita, jualan kita, kalau tidak diizinkan oleh adminnya. Jadi kalau teman-teman bikin diundang di grupnya orang, jangan jualan melulu gitu ya, izin dulu kalaupun mau jualan. Jadi kalau grupnya sendiri nggak apa-apa ya, kita sesekali posting dagangan. Tapi kalau di grup orang lain tidak usah. Apalagi bisa japri satu-satu dagangan kita share ke dia. Ini akan bikin teman-teman dicap sebagai spammer, tukang spam. Nanti akan diblokir sama dia. Jadi jualan juga ada sopan santunnya. Jadi teman-teman menggunakan trik-trik yang bagus gitu ya. Kalau jualan itu seperti tidak jualan, menawarkan jasanya seperti tidak menawarkan jasanya. Oke. Udah, ini saya ngebut dulu ya. Kemana nih trafficnya didatangkan? Di Instagram. Teman-teman udah punya Instagram ya? Yang belum punya nanti dibikin ya. Minta bimbingan pendampingnya. Mbak, ini aku belum bisa bikin Instagram. Nah, bikin YouTube gampang kan? Nah, YouTube juga gampang banget. Kalau belum bisa Instagram, bikin YouTube itu tinggal di sini di handphone, di install YouTube, terus kemudian bikin video deh. Gak usah pakai diedit-edit, nggak apa-apa ya, baik-baik saja, langsung aja di shoot gitu. Warungnya gitu ya, ini warung saya yang mau kesini, ini jualannya apa aja. Tidak perlu memikirkan itu bagus atau tidak bagus. Teman-teman, ada seorang YouTuber itu dia malah dulu nggak pikir kalau dia itu bakalan bisa punya penghasilan sampai segitu. Sekarang penghasilannya sebulan 150 juta dan di kampung. Di kampung sinyalnya susah ya, sinyalnya nggak gampang. Beliau iseng-iseng aja. Nah, ini buat yang teknik sepeda motor, teman-teman yang punya bengkel, beliau itu punya bengkel. Terus sepi bengkelnya karena di kampung. Akhirnya punya ide, ya udahlah saya video aja. Itu nggak mikir kalau bakalannya boom ya, bakalannya dilihat sama orang. Ini pentingnya kita membuat yang bermanfaat. Jadi bengkelnya itu di-shoot, terus kemudian kalau ada yang dandanin motor, dia buat tuh videonya. Nih caranya ganti oli begini, caranya ganti ban begini, cara servis ya, cara servis apa gitu ya, bagian tertentu di motor itu dia buat tuh ya, terus diupload. Dan waktu itu belum lama ya, 2019. Sekarang viewersnya udah sampai jutaan dan sudah punya 10 YouTube dengan penghasilan 150-an juta kalau tidak salah, hanya dari YouTube-nya aja. Sampai-sampai orang kampungnya menyangka dia itu piara tuyul. Karena nggak ngapa-ngapain, cuma bengkel kecil, kok tiba-tiba dia bisa macem-macem gitu ya, penghasilannya gede, duitnya banyak gitu. Nah, bahkan anak-anak tuh nggak boleh deket-deket sama dia, anak-anak di kampungnya dia, karena itu
takutnya nanti kamu kena tumbal loh, dia punya tuyul kayak gitu ya. Punya pesugihan. Nah sekarang orang-orang di desanya justru diajarin oleh dia untuk bikin konten di YouTube, orang-orang kampungnya gitu ya. Jadilah itu desa YouTube gitu ya. Nah, semua orang kebanyakan nge-YouTube untuk dapat penghasilan. Nah teman-teman bisa menggunakan media YouTube itu untuk promosi produknya teman-teman. Misal ya, teman-teman kan bikin videonya video keseharian. Terus produknya teman-teman ditaruh deh di sini. Atau langsung aja ngomong, ini teman-teman saya jualan madu gitu, atau jualan bawang goreng. Tadi bawang goreng kan sederhana, tapi dibikin video jadi cakep kan, keren kan. Ini kalau mau beli, ini loh nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi gitu ya. Dulu ada seorang murid saya yang nggak nyangka produknya itu bakalan laku, padahal waktu syuting, waktu ini bikin video itu kelihatan jempolnya. Kelihatan jempolnya, maksudnya kakinya, maaf warnanya nggak jelas gitu ya. Jadi produknya itu bareng sama jempol gitu. Jempolnya ke syuting ya di kameranya, tapi nggak nyangka dia ternyata itu banyak yang lihat, dan dari situ produknya dikenal oleh orang dan kemudian banyak yang beli gitu. Kita nggak pernah nyangka tuh ya kalau ada kejadian-kejadian kayak begitu. Jadi jangan nunggu sempurna teman-teman, lakukan aja dulu, nanti sambil belajar, sambil jalan, sambil belajar, sambil memperbaiki diri. Saya kalau lihat YouTube saya juga malu banget. Dulu zaman ini kok kayak gitu ya, ngomongnya juga kayak gitu, nggak, pokoknya malu deh. Ada sebagiannya yang udah di take down oleh saya karena saya sendiri malu lihatnya gitu. Nah jadi itu aja, bikin aja. Saya juga bikin sebuah video yang sederhana, bahkan ada yang ngata-ngatain video itu gitu. Saya bikin video datang ke rumah makan ya, pakai kamera biasa, pakai handphone gini, viewersnya sampai ratusan juta kalau nggak salah, dan itu mendatangkan uang juga gitu. Padahal cuma iseng-iseng tapi mendatangkan uang juga. Jadi selain bisa buat promosi gratis tuh buat rumah makan itu, dari sejak saya buat ya, saya nggak di endorse ya teman-teman ya, saya buat video itu rumah makan itu rame banget. Nah itu salah satu bukti bahwa media sosial ini bisa jadikan sarana untuk promosi. Yang jualan seblaknya dibikin spanduk yang besar ya, terus kemudian teman-teman videoin aja seblak, warungnya di videoin, terus saat bikin seblak di videoin, lalu upload, berikan link di deskripsi di tempat mana teman-teman ada. Kita judulnya misalnya seblak seblak gaul misalnya, seblak gaul banget di mana gitu ya, hubungi 08 sekian gitu. Terus share deh tuh ke media sosial, ke temennya, ini nih warung seblak saya gitu ya. Kirim ke teman-teman di pembimbing di PPDI ya, terus kirim ke bapak yang dinas di Dinsos gitu. Nah minta mereka untuk hadir ya. Saat mereka datang nih, kalau ada yang beli, setiap ada yang beli, videoin tuh, minta anaknya atau minta saudaranya, videoin aja. Nah videonya begini ya teman-teman ya, jangan begini ya. Ini landscape, ini potret namanya, ini landscape. Jadi dalam keadaan yang tidur begini gitu ya, rebah kameranya jangan dibalik tapi begini ya, rebah ke kiri. Nah nanti teman-teman tinggal share linknya ke teman-teman yang lainnya, kan punya grup, saling support ya teman-teman ya. 45 orang aja ya udah 45 subscribe, ya banyak tuh ya. Terus dia punya teman lagi. Nah inilah manfaatnya teman-teman di dalam satu grup yang harus saling bantu ya. Tolong dong sharein ke saudara-saudara kamu. 45 orang itu kalau ngajak orang lainnya 45 lagi berarti sudah berapa? 90 orang.
yang subscribe, yang view, yang melihat video kita. Jadi saling bantu begitu ya. Tadi tuh filosofinya, kalau kita menarik teman kita ke atas, kita ikut ke atas. Kita mendorong teman kita untuk maju, kita juga ikut maju. Tapi kalau kita menjatuhkan, jangan lihat ya ininya dia, videonya dia jelek misalnya, videonya kurang menarik. Nah, itu berarti kita menjatuhkan dan sama-sama terjatuh. Nah, terus juga Facebook ya. Jadi untuk yang WhatsApp kan sudah ya, bulan lalu kita sudah bahas. Nah, ini teman-teman manfaatkan betul 3 aplikasi ini ya, 3 media sosial ini ya. Apalagi yang YouTube ini ya teman-teman ya, YouTube. Terus kalau yang bisa TikTokan ya silahkan TikTokan gitu. Kalau saya nggak main TikTokan sih ya, saya YouTube aja karena di YouTube bisa dimonetisasi nantinya. Oke, mungkin begitu dulu Mas Kukuh. Saya khawatir ini nggak cukup waktunya untuk tanya jawab. Nggak kerasa ya, saya pikir masih baru setengah jam. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nik, ilmunya banyak banget ya untuk kita semua yang ada di sini. Nggak terasa waktunya, sudah hampir jam 12. Tadi sudah disampaikan ke kita kalau kita harus punya 4 mindset ya. Satu, kuat niat kita untuk ini ya, istilahnya berusaha. Kemudian yang 2 adalah jangan mudah menyerah dan menyalahkan keadaan. Kemudian yang 3, tetapkan target. Targetnya sudah apa, kemudian jangan lupa yang nomor 4 itu bersyukur. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin tanya, mungkin langsung aja kami buka. Boleh, monggo silahkan. Iya Pak, ini dari Haryawan Pak. Sabar, mohon maaf ya. Iya. Ya, monggo silahkan. Mungkin itu Pak tadi yang Ibu, saya mau nanyakan tentang yang pola pikir tadi yang ketiga, yang goal itu Bu ya. Ibu mengatakan 10 juta dalam waktu atau berapalah itu rencana kita dalam 25 hari gitu. Itu apakah total bruto atau neto itu Bu? Iya, oke. Karena kan kalau 5.000 kita kali 25 betul, misalkan sekian jumlahnya. Itu kan udah dengan plus dengan modal. Sementara kan kita dari usaha itu kan ada keuntungan. Ya, mohon itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Terus satu lagi Bu, mungkin yang foto atau konten. Itu apakah setiap kita me-upload itu harus foto yang terbaru atau emang yang sudah ada aja gitu? Terima kasih. Siap. Saya share dulu ya. Yang tadi ya. Oke, ini ya. 10 juta. Nah, ini contoh aja ya. Pak, dengan Bapak siapa tadi? Bapak Haryawan. Bapak Haryawan. Bapak Haryawan dari mana, Pak? Dari Bandung, Bu. Oh, Bandung. Baik. Saya sebelum pandemi sering ngisi acara di Bandung, hampir seminggu sekali ke Bandung. Insya Allah ya, sekarang kenal dengan orang Bandung lagi. Nah, penghasilan ini bisa mau bruto boleh, mau neto boleh. Nah, kalau misalnya ini kita ke sini ya, ke perhitungannya. Nah, ini tinggal dirubah di sini. Kalau ini adalah penghasilan neto, maka ini yang dirubah. Yang ini bukan harga telurnya, tapi laba. Laba telur asin. Jadi dari setiap telur asin itu kita bisa mendapatkan laba berapa? Misalnya labanya 2.000 rupiah gitu ya, atau 1.000 rupiah, 2.000 lah ya. Nah, 2.000 rupiah. Maka di sini pembaginya adalah 2.000 rupiah. Jadi berapa nih? 200 butir. Ya, betul kan ya? Nah, dari 200 butir gitu. Jadi dimainkan di sini Pak Heri. Kalau mau bersih segitu gitu ya. Kalau mau kotor, ini pembaginya dirubah. Karena kan memang ada packing, terus ada HPP ya. Ada
buat kita belinya gitu ya, ada modalnya lah ya, ada modal, ada biaya-biaya, maka ambil simpelnya labanya aja, per butirnya berapa gitu ya. Nah ini contoh yang kalau kita kecil ininya, labanya kecil. Ada juga teman-teman misalkan yang jualan pakaian ya, jualan pakaian itu ada loh yang untungnya sampai 50.000. Terus kemudian di sini pembaginya tinggal diganti 50.000 gitu. Nah ini malah gampang lagi nih, cuma perlu jual 8 pieces aja gitu dalam 1 hari. Nah cuma memang ini teorinya ya, prakteknya nggak gampang teman-teman. Makanya kenapa tadi perlu aktifkan semua media sosial, jadi biar nyangkutnya dari mana-mana gitu ya, biar datangnya trafficnya dari mana-mana. Oke, nah terus tentang foto, foto yang sudah ada atau kita foto lagi. Kalau kita sudah punya foto yang bagus, baik-baik saja pakai yang ada. Tapi kalau belum, misalnya backgroundnya macam-macam nih ya, kita tuh moto ya ada background sepeda, ada perabotan dapur, ada macam-macam deh ya. Nah ini di remove-nya agak kurang bagus. Jadi untuk hasil yang bagus kita menggunakan background kain hitam, kain polos ya teman-teman, yang kontras. Ingat ya, yang kontras dengan produk. Jadi kalau misalnya produknya tadi telur asin itu warnanya gitu ya, putih gitu kan. Nah saya menggunakan background hitam atau coklat tua. Kalau teman-teman produknya warnanya bening, maka bisa menggunakan background warna hitam gitu. Jadi kontraskan dengan produknya teman-teman gitu ya Pak ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lainnya ingin bertanya, langsung aja. Oh iya, Mas Kuku, saya izin ya memberikan PR buat teman-teman. Nanti dicatat dan ditagih di grup ya Mas Kuku ya. Untuk membuat desain foto menggunakan remove BG aja dulu. Iya, siap. Remove BG. Dari penanya dari Mbak Mulyani, Sumedang. Iya, dia menjadi reseller, jualan kalau harga toko dia mengambil barang itu 50.000, kemudian dia jual 60.000. Kemudian ada yang menawar, apakah kita harus mempertahankan atau kita lepas dengan harga yang si penawarnya tadi, Mbak? Oke. Kalau menawarnya masih tetehnya masih dapat untung, kasih sebagai perkenalan ya. Seperti misalnya saya ada toko, toko ini sedang baru mulai masuk ke marketplace. Jadi untuk merambah lebih banyak lagi penjualan, kami memasukkannya ke marketplace ya. Nah, ada produk-produk yang bahkan kita jual tanpa keuntungan sama sekali, ada yang jual rugi. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan dulu. Jadi untuk mendatangkan traffic dulu di toko tersebut gitu ya. Nah, nanti baru kemudian kita kalau sudah trafficnya bagus, sudah dipercaya sama orang, baru jual dengan harga yang normal. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan ya saya nggak punya modal banyak, gimana dong? Ambil keuntungan sedikit aja dulu, tipis dulu ya. Misalkan dari sana 45.000, kita jual 60.000, itu kan masih 15.000 ya. Teteh bisa ambil 10.000 misalkan, tapi sudah ada di dalamnya, maksudnya itu sudah termasuk biaya-biaya di dalamnya yang 10.000 itu, misalnya ongkos gitu ya, ongkos untuk ngambilnya, atau biaya yang lainnya, biaya bungkusnya gitu. Nah itu sudah diperhitungkan. Nah terusnya kalau misalkan saya tetap harga segitu, teteh harus punya value namanya, nilai lebih. Jadi kadang-kadang orang tuh beli bukan karena harga loh, tapi karena pertama kita punya value, punya nilai lebih. Nilai lebih itu apa? Misalkan kita tuh penjualnya fast respon, terus ramah orangnya,
terus solutif, seperti yang tadi saya sebutkan di awal-awal ya, solutif, kita memberikan solusi. Nggak beli juga nggak marah, ya belum beli tuh kan gini ya. Ada tuh orang-orang yang kalau kita nggak beli, tadinya kan senyum waktu menerima kita gitu, WA-nya manis. WA manis itu kalau itu dijawab pakai ikon bagus, tiba-tiba nggak jadi beli, terus kita tinggalin gitu aja, kita nggak balas-balas WA-nya. Itu salah ya teman-teman ya. Justru orang yang pernah ngechat kita itu calon pembeli yang loyal. Walaupun belum jadi, misalkan dia bilang begini, teh nggak jadi beli, di teteh mah mahal gitu, misalkan tinggi, di marketplace mah murah gitu misalkan ya. Baik-baik saja, teman-teman tinggal balas, oh iya emang sih kalau di marketplace lebih murah, tapi kan nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Yang punya teteh mah emang udah jelas nih, teteh bisa lihat langsung gitu, kainnya mah beda ini dari yang di marketplace gitu. Terus udah gitu dapat hadiah langsung loh. Hadiah langsungnya apa, sebutkan misalnya teman-teman misalkan mau kasih hadiah yang kayaknya harganya murah aja, kayak misalnya ya di saya itu di toko saya beli, saya ada bekerja sama dengan petani madu, beli madu gratis masker mata itu loh, yang buat kolagen itu loh, buat mata gratis. Nah itu harganya nggak seberapa, harganya ya paling 5 ribuan gitu kan. Nah itu diberikan gratis. Atau gratis masker kan satu pak itu ada yang cuma 12.000 ya, kasih itu. Yang jahit ya, jahit di saya gratis masker, sesuai dengan atau seragaman sama bajunya gitu, gratis 2 masker. Itu bikin masker itu gampang kok, orang dapat 2 masker itu udah seneng banget loh, dikasih renda-renda manis gitu. Nah itu tuh perlu dikomunikasikan ya ke orang. Ya. Udah diituin jahit sendiri maskernya gitu. Kalau ada beli kerudung 4 atau kasih masker jahit sendiri gitu, produk saya sendiri gitu. Tuh bagus teteh. Udah dijalankan ya. Berarti kalau misalkan masih aja misalnya ngeyel dia gitu ya, masih pengen nawar aja, teteh kan kayaknya orangnya asik nih, enak nih, kasihlah tips-tips gitu. Ya sih, saya harganya memang lebih tinggi dari dia, maaf ya, bukan nggak mau harga segitu. Ini tuh sebagiannya misalnya keuntungannya mau buat sedekah atau mau buat anak yatim. Jadi kalau saya tipis-tipis aja ngambil untungnya, nanti saya nggak bisa sedekah gitu ya. Pokoknya itulah ya. Yaudah gitu Bu, kalau ini mah produk ini mah segini, kok teteh kemahalan tah? Hati teh sok gimana gitu Bu. Nah itu pelatihan biar nggak baper ya teh. Jadi setiap produk itu ada jodohnya. Asalkan kita emang nggak keterlaluan ngambil untungnya. Misalnya jualannya harga, ngambil untungnya sampai beribu-ribu kali lipat, misalnya berlipat-lipat, padahal harganya ya bikinnya nggak sesusah itu gitu. Nah itu namanya keterlaluan. Kalau kita nggak keterlaluan, kita ngambil untungnya masih biasa-biasa aja, masih normal-normal aja, terus ada yang kayak begitu, berarti dia bukan jodoh kita gitu. Bilang oh iya nggak apa-apa teteh, berarti teteh bukan jodoh saya gitu. Nanti cari jodoh yang lain. Gitu ya teh ya. Ya udah nggak apa-apa teteh, mungkin sekarang teteh belum jodoh saya, mudah-mudahan nanti teteh rezekinya ditambah, bisa lagi beli di saya gitu, bisa pesan di saya. Nah kayak gitu ya. Jadi terus udah gitu tetap bangun komunikasi sama beliau. Nanti seminggu lagi tanyain apa kabar teteh gitu ya. Gimana udah dapet produk ini belum gitu ya, atau ngobrol yang lainnya yang pribadi gitu. Pokoknya kalau kita terus membangun hubungan, walaupun mahal nanti dibeli loh. Buku saya itu termasuk mahal loh teh. Saya nulis buku saya itu harganya 189, kadang-kadang ada diskon ya 50% atau berapa persen gitu ya, tapi yang beli itu Masya Allah gitu ya, nggak pernah nawar.
terus berebutan gitu ya, berebutan belinya. Waktu belum terbit, belum dicetak, itu sudah ada yang pesan 2000 sekian gitu. Itu belum jadi bukunya. Mereka udah bayar, udah transfer. Apa coba? Karena apa? Karena trust, karena mereka nggak beli harga, mereka beli value. Oh mbak nih, oh, gitu. Nah jadikan diri kita tuh kayak begitu, gitu ya. Baik, ini sudah jam 12:05. Saya mengawalinya dari jam 10, pengennya lebih panjang, ternyata masih banyak yang mau saya sampaikan tapi terbatas waktu. Insya Allah nanti kita kapan-kapan ketemu ya. Mas Kukuh, terima kasih. Kita pindah ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide 3. 1, 2, 3. Sudah, Mas Aja? Oke. Terima kasih Mbak Ni. Oh iya, sama-sama. Mohon maaf, saya tutup dulu ya Mas. Tadi saya belum sempat salam karena tadi sedang iqomah. Terima kasih teman-teman yang luar biasa. Saya secara pribadi merasa tersanjung bisa bersama-sama dengan teman-teman di kelas yang luar biasa ini. Saya yakin teman-teman yang ada di sini bisa sukses, bisa mensukseskan juga orang lain, dan bisa memberikan inspirasi kepada orang lain kelak ya setelah teman-teman sukses. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti, kapan-kapan kita ketemu dan teman-teman sudah sukses. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya dan juga tim di sini mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesempatannya. UCP Roda untuk Kemanusiaan, Mas Aji, Mas Kuku, Mbak Sri, teman-teman di PPDI, dari Dinsos dan mungkin juga dari PT PII. Terima kasih. Saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.